Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas soal mengenai gelombang mekanik. Ini soalnya, salah satu ujung seutas kawat digetarkan harmonik oleh tangkai sehingga getaran tersebut merambat ke kanan sepanjang kawat dengan cepat rambat 10 meter per second. Ujung kawat mula-mula digetarkan ke atas dengan frekuensi 5 Hz dan amplitudo 0,01 meter. Tentukan A. Persamaan umum gelombang, B. Simpangan, kecepatan, dan percepatan partikel di titik X sama dengan 0,25 meter pada saat ujung kawat bergetar 0,1 second. C. Sudut fase dan fase gelombang di titik X sama dengan 0,25 meter pada saat ujung kawat telah bergetar 0,1 second. D. Beda fase antara titik X sama dengan 0,50 meter dan X sama dengan 0,75 meter. Di sini yang diketahuinya adalah cepat rambatnya, yaitu V sama dengan 10 meter per second. Kemudian frekuensinya, yaitu F sama dengan 5 Hz. Kemudian amplitudonya, yaitu A sama dengan, ini amplitudonya 0,01 meter. Di sini yang ditanyakan adalah yang A, persamaan umum gelombang. Jadi di sini persamaan gelombang ini bagaimana? Kemudian yang B yaitu simpangan yaitu Y, kemudian kecepatan V dan percepatan ketika di titik X sama dengan 0,25 dan T-nya yaitu sama dengan 0,1 second. Kemudian yang C adalah sudut fase yaitu theta dan fase gelombang yaitu Pi. Ini yaitu sama dengan berapa? Di titik X sama dengan 0,25 meter dan T sama dengan 0,1 second. Kemudian yang D adalah beda fase yaitu delta Pi. Jadi ini delta Pi itu sama dengan berapa? Di sini kita jawab satu persatu. Kita jawab yang pertama dulu. Yang A ini adalah persamaan gelombang. Persamaan umum gelombang rumusnya yaitu Y sama dengan plus minus A sin omega T plus minus Kx. Jadi ini rumus persamaan gelombang. Jadi plus minus A sin omega T plus minus Kx. Kemudian di sini yang A-nya adalah mula-mula diketarkan, ini mula-mula diketarkan ke atas, berarti A-nya adalah positif. Kemudian merambat ke kanan, berarti di sini adalah negatif. Maka persamaannya adalah Y sama dengan A-nya positif, berarti A sin dalam kurung omega T, karena merambat ke kanan, berarti ini min Kx. Jadi dikurangi. Jadi ini merambat ke kanan. Di sini positif karena diketarkan ke atas. Jadi ini persamaannya seperti ini. A-nya adalah amplitudo, jadi amplitudonya yaitu A sama dengan 0,01 meter. Ini A-nya. Kemudian kita cari omeganya. Jadi omega ini dicari dari rumus yaitu omega sama dengan 2pi dikali dengan F. Jadi sama dengan 2pi dikali dengan F-nya adalah 5. Jadi sama dengan 10 pi. Ini omeganya. Kemudian kita cari nilai ini K-nya. Jadi K rumusnya yaitu sama dengan 2pi dibagi dengan lambda. Kita cari lambdanya. Lambdanya bisa dicari dari rumus V yaitu sama dengan lambda dikali dengan frekuensi. Jadi di sini ada V-nya, berarti V-nya ini adalah 10, kemudian sama dengan lambda dikali dengan frekuensinya adalah 5. Maka lambdanya yaitu sama dengan 10 dibagi 5. Hasilnya adalah 2. Jadi 2 meter. Ini lambdanya itu 2 meter. Maka di sini 2pi dibagi dengan 2. Hasilnya adalah pi. Ini untuk nilai K-nya. Jadi di sini sesuai rumusnya, yaitu rumusnya adalah ini. Jadi Y sama dengan A sin omega T min Kx. Jadi ini rumusnya, maka kita masukkan angkanya.
Jadi di sini Y sama dengan amplitudonya adalah ini 0,01 meter. Jadi di sini 0,01 sin dalam kurung omeganya yaitu ini 10 pi. Jadi di sini 10 pi T min K-nya yaitu ini pi. Jadi di sini pi X. Jadi ini persamaan gelombangnya. Jadi ini persamaan gelombangnya. Ini bisa disederhanakan yaitu Y sama dengan 0,01 sin. Jadi di sini yang sama adalah pi-nya. Jadi pi-nya ini bisa dikeluarkan jadi sin pi dalam kurung 10T min X. Jadi ini persamaan gelombangnya. Kemudian kita jawab yang B. Yang B ini yaitu simpangannya. Berarti di sini jawab Y yaitu sama dengan Y ini adalah ini 0,01 sin dalam kurung 10 pi T min pi X. Ini dari persamaan gelombang, jadi kita cari nilai Y-nya. Di sini X-nya adalah 0,25 dan T-nya adalah 0,1. Maka kita masukkan, jadi di sini 0,01 sin dalam kurung 10 pi dikali dengan T-nya yaitu 0,1. Jadi di sini 0,1 dikurangi dengan pi dikali dengan X-nya yaitu ini 0,25. Jadi ini kemudian di sini hasilnya sama dengan 0,01 sin. Jadi di sini 10 pi dikali 0,1 adalah 1. Jadi di sini adalah pi. Kemudian min ini dikurangi jadi 0,25 pi. Maka di sini sama dengan 0,01 sin. Jadi di sini pi dikurangi 0,25 pi, jadi di sini dianggap 1, hasilnya adalah 0,75 pi. Jadi 1 dikurangi 0,25 adalah 0,75. Jadi ini 0,75 pi. Di sini kita misalkan, jadi nilai pi-nya ini supaya kita mengetahui nilai kosinusnya adalah pi sama dengan 180 derajat. Maka di sini sama dengan 0,01 sin 0,75 ini dikali dengan 180 derajat. Maka di sini 0,01 dikali sin 0,75 dikali 180 derajat adalah 135 derajat. Jadi 0,01 dikali sin 135 derajat. Hasilnya adalah 0,01 dikali sin 135 derajat ini terletak pada kuadran 2, yaitu di sini sin 45 derajat. Berarti 135 ini hasilnya adalah setengah akar 2. Jadi 0,01 dikali setengah akar 2. Jadi sin 135 derajat adalah setengah akar 2. Jadi di sini hasilnya sama dengan 0,01 dikali setengah adalah 0,005 akar 2 meter. Jadi ini hasilnya. Jadi 0,01 dikali setengah adalah 0,005 akar 2 meter. Jadi ini nilai simpangannya, 0,005 akar 2. Kemudian kita cari nilai V-nya. V ini adalah kecepatan. Rumus V yaitu V sama dengan, V ini adalah turunan dari Y, maka di sini adalah omega A dikali dengan cos dalam kurung omega T min Kx. Jadi ini V-nya. Kita masukkan angkanya di sini, yaitu sama dengan omeganya adalah 10 pi dikali dengan A-nya adalah 0,01, kemudian dikali cos dalam kurung omeganya yaitu 10 pi dikali dengan T-nya adalah 0,1, kemudian dikurangi dengan nilai K-nya yaitu pi dikali dengan X-nya adalah 0,25. Jadi ini hasilnya adalah di sini 10 pi dikali 0,01 adalah 0,1 pi, kemudian dikali dengan cos. Di sini hasil dari ini adalah dalam kurung, jadi 10 dikali 0,1 adalah pi, kemudian dikurangi dengan 0,25 pi. Jadi 0,25 pi. Jadi di sini hasilnya adalah sama, jadi seperti ini. Maka di sini adalah
sudutnya adalah 135 derajat. Maka di sini 0,1 pi dikali dengan cos. Jadi ini pi dikurangi 0,25 pi ini 0,75 pi. Jadi 0,75 pi ini adalah 0,75 dikali 180 derajat. Hasilnya adalah 135. Jadi di sini cos 135 derajat. Maka di sini hasilnya sama dengan 0,1 pi dikali dengan setengah akar 2. Jadi cos 135 derajat ini hasilnya adalah ini, setengah akar 2. Di sini negatif karena terletak pada kuadran 2, jadi kosinus pada kuadran 2 ini adalah negatif. Jadi negatif setengah akar 2. Maka di sini hasilnya adalah 0,1 dikali setengah adalah min 0,05 pi akar 2. Jadi meter per second. Jadi ini kecepatannya jadi minus 0,05 pi akar 2 meter per second. Jadi ini kecepatannya. Kemudian kita cari nilai percepatannya. Rumus dari percepatan yaitu A sama dengan min omega kuadrat dikali dengan Y. Jadi sama dengan min dalam kurung omeganya adalah 10 pi, jadi 10 pi kuadrat. Kemudian dikali dengan Y-nya ini adalah simpangan. Simpangan sudah dihitung yaitu 0,005. Jadi 0,005 akar 2. Jadi ini simpangannya. Maka di sini sama dengan min 10 pi kuadrat adalah 100. Jadi 100 pi kuadrat dikali dengan 0,005 akar 2. Maka hasilnya di sini sama dengan min 0,5 akar 2 pi kuadrat meter per second kuadrat. Jadi ini hasilnya. Jadi percepatannya adalah 0,5 akar 2 pi kuadrat meter per second kuadrat. Jadi ini hasilnya. Kemudian kita jawab yang C, sudut fasenya. Jadi dari persamaan gelombang ini yaitu Y sama dengan A sin dalam kurung omega T min Kx. Maka sudut fasenya ini adalah theta. Jadi ini sudut fasenya. Tetanya adalah diambil dari sini, yaitu omega T min Kx. Jadi ini tetanya. Maka kita masukkan angkanya. Di sini sama dengan omeganya di sini adalah 10 pi. Kemudian dikali T-nya adalah 0,1. Kemudian dikurangi dengan K-nya adalah pi dikali dengan X-nya yaitu 0,25. Maka di sini hasilnya sama dengan 10 dikali 0,1 adalah 1. Jadi di sini adalah pi, kemudian dikurangi dengan 0,25 pi. Jadi hasilnya adalah 1 dikurangi 0,25 adalah 0,75 pi. Jadi 0,75 pi. Ini tetanya. Kemudian di sini, jadi pi-nya ini kita ubah menjadi sudut. Jadi karena theta ini berupa sudut fase, jadi ini pi-nya adalah sudut 180 derajat, maka tetanya yaitu sama dengan 0,75 dikali dengan 180 derajat. Jadi tetanya adalah 135 derajat. Jadi ini sudut fasenya. Sudut fasenya adalah 135 derajat. Kemudian fase gelombangnya yaitu ini, fase gelombangnya yaitu pi. Jadi ini lambang pi-nya sama dengan theta dibagi dengan 2 pi. Jadi theta dibagi dengan 2 pi. Di sini theta dibagi dengan 2 pi ini adalah 360 derajat. Maka di sini sama dengan tetanya yaitu 135 derajat dibagi dengan 360 derajat. Jadi di sini disederhanakan, jadi dibagi dengan 45 derajat, jadi 135 derajat ini dibagi dengan 45, hasilnya adalah 3 per 360 derajat ini dibagi dengan 45, hasilnya adalah 8. Jadi fase gelombangnya adalah ini, 3 per 8. Jadi ini jawaban untuk yang C-nya. Kemudian kita jawab yang D, beda fase antara titik X sama dengan 0,50 dan X sama dengan 0,75. Jadi beta fase ini rumusnya itu delta Pi. Jadi rumus delta Pi ini adalah sama dengan min delta X per lambda. Jadi ini rumusnya, yaitu delta Pi ini sama dengan rumusnya min delta X per lambda. Jadi di sini sama dengan
min delta X ini adalah X2 dikurangi dengan X1 per lambda. Nilai lambdanya sudah diketahui. Jadi kita masukkan angkanya di sini sama dengan min. Jadi di sini pernya. Jadi X2-nya ini adalah 0,75 dikurangi dengan X1-nya adalah 0,50. Maka di sini lambdanya yaitu 2. Jadi lambdanya sudah dihitung yaitu 2. Jadi di sini hasilnya sama dengan min 0,75 dikurangi 0,5 adalah 0,25 per 2. Jadi 0,25 per 2 ini hasilnya sama dengan, di sini bisa dihilangkan desimalnya, yaitu dikali dengan 100. Jadi di sini 25 per 2 dikali 100 adalah 200. Di sini negatif. Jadi hasilnya sama dengan min, ini bisa disederhanakan dibagi dengan 25. Jadi 25 dibagi 25 adalah 1 per 200 dibagi 25 adalah 8. Jadi hasilnya ini. Jadi beta fasenya adalah min 1 per 8. Jadi ini hasilnya. Demikian pembahasan untuk soal mengenai gelombang mekanik.